Milaka dan anak itu saling menatap, sama-sama bingung. "Putri Cangkuang!" panggil seseorang dari balik semak. Halo semua, apa kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat. Hari ini, Bu Yini dan Bu Anas akan menceritakan kembali tentang Putri Cangkuang Membolos, karya Pradika Bestari. Selamat menyimak. Putri Cangkuang Membolos, Karya Pradika Bestari. Malika memandang pemandangan di sekitar Candi Cangkuang dengan perasaan malas. Baginya, Dharma wisata ini hanya buang-buang waktu. Lebih asyik ke mall daripada mengunjungi situs-situs sejarah seperti ini. Tetapi, siapa sangka di tempat ini ia bertemu dengan Putri Cangkuang. Ser! Angin membuat daun pohon cangkuang bergemerisik. Pohon cangkuang memang banyak di sekitar Candi Cangkuang. Kata Tante Seri, pohon itu gunanya banyak sekali. Daunnya bisa dijadikan souvenir, tikar, tudung, pembungkus aren, bahkan bisa mengobati penyakit. Sari daunnya bisa diminum sebagai obat diare. Tunas mudanya bisa dijadikan obat batuk, dan pucuk mudanya bisa menawarkan racun. Mendengar rentetan penjelasan itu, Milaka sudah mengantuk. Tiba-tiba, semak di sekitarnya tersibak. Seorang anak perempuan seumuran dengannya melangkah keluar dengan hati-hati. Anak itu cantik sekali. Tetapi anehnya, ia memakai baju kemben dari batik. Motifnya bagus sekali. Ada gelang emas mewah melingkari tangannya. Milaka dan anak itu saling menatap, sama-sama bingung. "Putri Cangkuang!" panggil seseorang dari balik semak. Anak itu menoleh sekilas, lalu melompat ke depan, membekap mulut Milaka, dan menariknya ke semak yang lain. Waktunya nyaris bersamaan dengan kemunculan seorang wanita berkemben dan berkonde dari semak. Wah, siapa ya Bu kira-kira? Siapa ya? Shh. Bisik anak perempuan yang masih saja membekap mulut Milaka. Milaka terpaksa mengangguk. Akhirnya, wanita berkemben dan berkonde itu pergi juga. Barulah anak itu melepaskan Milaka. Anak itu ternyata Putri Cangkuang. Dan wanita berkemben dan berkonde itu adalah dayangnya. Putri Cangkuang sedang kabur dari pelajaran meracik obat. Katanya, sebagai putri kerajaan Cangkuang, ia memiliki kesaktian alami untuk mengobati orang. Tetapi, kekuatan itu tidak bisa digunakan begitu saja. Banyak sekali yang harus dipelajari dan dilatih olehnya. Namun, Putri Cangkuang malas. Ia lebih suka bermain-main di danau dan mengelilingi kerajaan Cangkuang. Hihihi, Milaka jadi tertawa. Ternyata, zaman dulu dan zaman sekarang, putri dan anak sekolah semuanya sama saja. Malas belajar dan suka bolos. Ia dan teman-temannya juga suka bolos sekolah atau les pelajaran seusai sekolah. Bedanya di zaman modern, Milaka dan teman-temannya sukanya nonton atau duduk-duduk di kafe atau di mal dekat sekolah. Putri Cangkuang mengajak Milaka ke tempat persembunyiannya di tepi danau. Wah, di sana ada banyak mainan menarik. Mereka pun bermain bersama. Tiba-tiba, wush,
Angin kencang bertiup. Daun-daun berguguran di sekitar mereka. Putri Cangkuang melihat ke langit dan tersentak. Langit di atas mereka berwarna kehijauan. Aneh sekali. Putri Cangkuang! Putri Cangkuang! Tolong! Panggil Dayang Putri Cangkuang. Putri Cangkuang keluar dari persembunyiannya dan menyongsong Dayang itu. Bibi Dayang, sahut Putri Cangkuang. Putri, tolong, ada wabah penyakit di desa ini. Raja dan ratu juga terkena wabah itu. Hanya Putri yang bisa mengobati semuanya, cerita Bibi Dayang sambil menarik tangan Putri Cangkuang ke istana. Milaka mengikuti mereka. Sesampai di kamar raja dan ratu, Putri Cangkuang memeriksa keadaan mereka yang terbaring tidak sadarkan diri. Putri Cangkuang tercenung. Lama sekali. Sementara itu, di luar kamar, korban penyakit aneh itu semakin bertambah. Putri Cangkuang berlari keluar dan memeriksa orang-orang yang sakit itu. Lalu, ia kembali terdiam. Aku tidak tahu, ucap Putri Cangkuang pelan. Apa maksudmu, Putri? Tanya Bibi Dayang cemas. Aku tidak tahu cara mengobati mereka. Aku tidak bisa. Aku tidak tahu ramuannya. Aku... Mata Putri Cangkuang ketakutan. Belum sempat ia menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba dari langit yang hijau aneh turun sesosok bayangan putih. Kamu tidak pernah belajar. Tentu saja kamu tidak tahu ramuannya. Kamu putri mereka, tetapi kamu tidak ada manfaatnya bagi mereka. Ucap sosok putih itu tenang. Maafkan saya, seru Putri Cangkuang. Namun, sosok putih itu tidak bersedia memaafkan Putri Cangkuang. Ia bersedia menyelamatkan raja dan ratu serta mengobati orang-orang yang sakit, lalu mengubah Putri Cangkuang menjadi pohon cangkuang untuk menebus kesalahannya. Putri Cangkuang pun berubah menjadi pohon cangkuang yang banyak manfaatnya. Serrrr. Angin dingin berhembus di sela-sela daun pohon cangkuang. Milaka seperti membeku. Pemandangan di depannya kembali menjadi Candi Cangkuang, danaunya, dan pohon-pohon cangkuang. Milaka, yuk kita pulang. Sebentar lagi hujan turun, ajak Tante Seri. Milaka mengangguk dan berjalan mengikuti Tante Seri menaiki getek untuk menyeberangi danau. Nah, kita sudah membacakan cerita tentang Putri Cangkuang. Kira-kira amanat apa ya dari cerita tersebut, Bu Anas? Jangan sia-siakan apa yang kamu miliki. Belajarlah yang rajin. Ya, jadi jangan sia-siakan apa yang kita miliki. Karena setiap kita pasti diberi kemampuan oleh Tuhan. Nah, itu tadi contoh cara menceritakan kembali cerita fantasi dengan memperhatikan Ekspresi, intonasi, komunikasi dengan audiens, dan amanat dari cerita fantasi yang dibacakan. Nah, kalian masih bisa mengembangkannya dengan lebih kreatif lagi. Kami tunggu videonya ya. Dadah!